mereka dengan lancangnya mengatakan, keluarkan saja Nabi Lut dan kaumnya yang suka menasihati kita, yang suka untuk mendakwahkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan kita. Ini kebebasan, inilah kesukaan kita. Ada yang melarang kita, usir mereka. Jika kita tidak kuat, jika kita tidak menasihati, jika kita tidak melarang perbuatan yang seperti ini, boleh jadi justru penyuruh kebaikan yang akan dikeluarkan dari kampungnya sendiri, dari kotanya sendiri, bahkan dianggap sebagai orang innahum unasu yatatahharun, sok suci kata mereka. Padahal apa yang kita dakwahkan hanyalah dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrahnya yang suci itu. Dan di antara ajaran fitrah adalah bagaimana agama kita ini senantiasa mengarahkan kita untuk berada pada kesucian fitrah tersebut. Agama ini tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah, dan tidak pernah melarang hal-hal yang memang sesuai dengan naluri dan sesuai dengan hal yang sifatnya tabii, alami bagi seorang manusia. Oleh karenanya, ketika seseorang diciptakan cenderung kepada harta, dan Allah telah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ketika manusia sudah diciptakan cenderung akan harta, maka agama tidak melarang kita untuk memiliki harta, namun agama mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan harta, bagaimana batasan-batasannya, bagaimana kita menginfakkannya, dan bagaimana kita menunaikan hak-haknya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan dua jenis kelamin, laki dan wanita, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada fitrah dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai sekalian manusia, Allah ciptakan kalian dari laki dan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, ketika menyebutkan berbagai macam kesenangan duniawi ini, Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai macam perhiasan dunia dan godaan-godaan yang memang sesuai dengan fitrah kita. Di antaranya adalah manusia diciptakan untuk cenderung dan suka dengan lawan jenis. Ini adalah sesuatu yang alami, yang natural dan tidak terlarang. Namun lagi-lagi agama ini mengarahkan kita pada fitrah yang suci. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan yang merupakan hubungan antara laki dan wanita yang paling suci, dan dia yang mengesahkan segala macam hubungan kita dengan lawan jenis. Namun jemaah sekalian, jika saja ada orang yang menyelisih fitrah ini, baik dengan melakukan hubungan-hubungan dengan luar, dengan yang berlawanan jenis, laki dan wanita berinteraksi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, maka dia merupakan perbuatan dosa di sisi Allah. Bahkan jika sampai puncaknya pada perbuatan zina, maka dia adalah di antara dosa-dosa yang paling besar. Perzinahan antara laki dan wanita adalah salah satu di antara dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya dia adalah sesuatu yang tampaknya alami, natural, kecenderungan kepada lawan jenis, namun ketika berlebihan dia menjadi dosa besar. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi yang dinamakan dengan syuzuz jinsiyah, kecenderungan kepada sesama jenis, penyimpangan seksual, ketika seorang tidak mencintai lawan jenisnya dan tidak menyalurkan fitrah tersebut, fitrah kecintaan kepada lawan jenis pada jalur pernikahan, lalu dia menyalurkan untuk cinta dengan sesama jenis, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyiarkan orang hari ini yang dikenal dengan LGBT, lesbian, suka antara wanita sesama wanita, dan gay, laki dengan laki-laki, biseksual, mungkin suka dengan
lawan jenis dan juga dengan sesama jenis, atau transgender, di mana mereka berusaha untuk melawan kodratnya, maka ini di antara syiar-syiar yang merupakan syiar-syiar jahiliyah terdahulu yang telah dicontohkan pertama kali pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam seorang nabi yang mulia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang melakukan satu kemaksiatan yang baru pertama kali dicontohkan pada zaman itu dan belum ada sebelumnya. Bahkan Allah menguji beliau dengan menjadikan penentang dakwah beliau adalah dari kalangan keluarga terdekat dari istri beliau. Oleh karenanya Allah membuat permisalan wanita-wanita yang masuk neraka adalah permisalan dari istri Nabi Lut alaihissalam, karena dia merupakan pendukung-pendukung orang-orang yang mengkampanyekan dan mendakwahkan kampanye terhadap LGBT tersebut. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Nabi Lut alaihissalam sebagai bentuk keheranan kepada kaumnya, apakah kalian mau melakukan al-fahishah? Ini penegasan bahwa perbuatan mereka cinta sesama jenis itu adalah perbuatan keji. Atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum ada pernah yang melakukan semacam ini. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, kalian mendatangi sesama jenis bukan kepada lawan jenis. Bal antum qaumun musrifun, kalian telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, kata Nabi Lut. Di ayat yang lain Nabi Lut mengatakan atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin wa atatuna al-fahishata wa antum tubsirun, apakah kalian mau melakukan perbuatan keji padahal kalian menyaksikan perbuatan tersebut, sadar dengan perbuatan kalian. A innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mereka dikatakan kaum-kaum yang jahil, mereka dikatakan orang-orang jahiliyah yang mungkin pada saat itu mereka menganggap telah datang dengan satu pola hidup yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dan terkadang ketika ada orang yang memunculkan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, padahal dia sesuatu yang mungkar, disangka dia membawa peradaban yang baru, disangka dia adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang pantas untuk diikuti. Padahal Nabi Nuh menegaskan bal antum qaumun tajhalun, kalian adalah orang-orang jahil. Inilah warisan-warisan jahiliyah yang pernah ada dan sungguh sangat disayangkan diwarisi oleh umat hingga hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat Nabi Lut sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, dosa ini dosa yang telah diingatkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Oleh karenanya mereka telah sepakat bahwa ini termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan sekian banyak ulama yang menulis kitab tentang dosa-dosa besar sepakat menyebutkan perbuatan liwat, LGBT hari ini istilahnya, adalah termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjadikan dia sebagai dosa peringkat yang ke-11 di antara 70-an dosa-dosa besar yang beliau sebutkan. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini pada hakikatnya adalah bagian hal yang telah pernah diantisipasi dan diwanti-wanti sebelumnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Di antara hal yang paling aku khawatirkan nanti akan terjadi pada umatku, di antara sekian banyak yang aku khawatirkan akan terjadi pada umatku, adalah pekerjaan, perbuatan, amalan dari kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan liwat atau LGBT. Kekhawatiran ini hampir sama ketika beliau menyebutkan kekhawatirannya terhadap kesyirikan. Kekhawatiran beliau terhadap kesyirikan yang kecil itu juga beliau sebutkan kekhawatiran beliau kepada perbuatan yang seperti ini.
Karenanya dalam syariat Islam, Nabi SAW telah menegaskan bagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini. Dalam riwayat As-Sunan disebutkan, Nabi mengatakan, siapa yang kalian dapati, dalam syariat hudud dikatakan siapa yang kalian dapati melakukan yang seperti ini, maka pemerintah yang berwenang seharusnya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku yang semacam itu. Bahkan dikatakan al-fa'il wal maf'ul bihi, dan sebagian ulama memahami tanpa membedakan apakah dia seorang muhsan yang sudah pernah nikah sebelumnya ataupun yang belum muhsan, yang belum pernah nikah sebelumnya. Tidak ada perbedaan, semuanya dihukum dengan hukuman mati. Berbeda dengan zina dengan lawan jenis, yang ada perbedaan antara orang yang sebelumnya telah nikah dan yang belum pernah nikah. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan ini dan bagaimana azab yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum Nabi Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami jungkir balikkan negara atau daerah tempat tinggal kaum Nabi Lut, yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya, lalu dihujani dengan hujan batu yang berapi. Musawwamatan 'inda rabbik. Allah mengatakan ini adalah tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Itu siksa-siksa yang semacam ini dekat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka jika saja hal ini dibiarkan, maka bisa perbuatan ini atau bisa hukuman ini akan datang pada umat kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memahami cara siksa Allah kepada mereka, bahwa pelaku yang semacam ini pun dibawa ke tempat yang paling tinggi di kota atau daerah tersebut, lalu dibuang dari tempat yang tertinggi dan dihujani dengan batu, dilempar dengan batu hingga meninggal dunia, sebagai perbuatan atau sebagai balasan kejian perbuatan mereka. Dan jamaah sekalian, jika kampanye yang semacam ini, dakwah yang sangat keji ini dibiarkan, maka dia akan meluas, dan boleh jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, menasihati, justru akan diisolir atau justru akan dikucilkan, sebagaimana kaum Nabi Lut ketika sudah dinasihati, didakwahi, bahkan ditawarkan dengan cara yang terbaik menikah dengan lawan jenis. Apa jawaban mereka? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Bahkan mereka dengan lancangnya mengatakan, keluarkan saja Nabi Lut dan kaumnya yang suka menasihati kita, yang suka untuk mendakwahkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan kita. Ini kebebasan, inilah kesukaan kita. Ada yang melarang kita, usir mereka. Jika kita tidak kuat, jika kita tidak menasihati, jika kita tidak melarang perbuatan yang seperti ini, boleh jadi justru penyeru kebaikan yang akan dikeluarkan dari kampungnya sendiri, dari kotanya sendiri, bahkan dianggap sebagai orang innahum unasu yatatahharun, sok suci kata mereka. Padahal apa yang kita dakwahkan hanyalah dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada fitrahnya yang suci itu.